Tahu sih, pernah dengar? Nggak tahu. Gak tahu, pernah dengar sih. Proyek Katingan Mentaya adalah salah satu upaya konservasi dan restorasi hutan gambut tropis terbesar di dunia, berlokasi di Kalimantan Tengah yang dimulai pada tahun 2013. Bayangkan, proyek ini mencakup area seluas 150.000 hektar dan setiap tahunnya mampu menyerap hingga 8 juta ton CO2 dari udara. Selain tujuan utama untuk mencegah emisi GRK dari deforestasi, proyek ini juga punya misi besar lain, melindungi keanekaragaman hayati hutan dan meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, serta peluang ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Namun, apa sebenarnya yang mendasari awal mula proyek ini? Emisi gas rumah kaca atau GRK masih menjadi tantangan besar bagi kita semua. Menurut International Energy Agency, emisi GRK global meningkat sejak 3 dekade terakhir. Pada tahun 2020, emisi tahunan CO2 mencapai 31,5 gigaton. Indonesia sendiri menyumbang sekitar 7,4% dari emisi global pada tahun 2015, dengan sektor kehutanan sebagai penyumbang terbesarnya. Pada tahun 2015 terjadi lonjakan emisi yang disebabkan kebakaran lahan gambut. Kejadian tersebut memicu diterbitkannya kebijakan moratorium pengeringan lahan gambut. Kredit adalah representasi dari hak bagi sebuah perusahaan untuk mengeluarkan emisi karbon atau gas rumah kaca lainnya dalam proses industrinya. Dengan karbon awalnya muncul untuk menanggulangi masalah perubahan iklim. Dan ini dimulai sejak adanya Protokol Kyoto tahun 1997. Di sini, negara-negara sepakat mengurangi emisi gas rumah kaca atau GRK dan menciptakan pasar karbon untuk membantu mencapai target ini. Salah satu sistem pertama yang dipakai adalah sistem cap and trade. Cap and trade memberikan batasan emisi kepada perusahaan atau industri tertentu. Kalau perusahaan ini bisa mengurangi emisinya hingga di bawah batas yang telah ditentukan, mereka bisa menjual jatah sisa emisi itu kepada perusahaan lain yang kesulitan memenuhi target. Jadi, perusahaan yang berhasil mengurangi emisi malah bisa dapat untung dari penjualan kredit karbonnya. Skema ini mulai berjalan di Eropa lewat EU Emissions Trading System pada tahun 2005 dan diterapkan di banyak industri. Skema ini belum menyelesaikan masalah deforestasi di hutan-hutan tropis. Padahal, deforestasi ini adalah sumber emisi GRK yang besar karena hutan menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar di pohon dan tanahnya. Ketika hutan ditebang atau rusak, karbon itu terlepas ke atmosfer. Nah, karena itulah muncul skema Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation atau disebut REDD+. REDD+ merupakan bentuk perdagangan karbon dalam bentuk carbon crediting. Skema ini merupakan jenis perdagangan karbon di mana perusahaan atau negara membayar sejumlah kredit karbon. Satu kredit karbon setara dengan penurunan 1 ton emisi karbon dioksida kepada negara lainnya. Biaya yang dibayarkan tersebut digunakan untuk merestorasi hutan dan kegiatan konservasi lainnya untuk menurunkan emisi sesuai target yang disepakati. Dengan REDD+, negara-negara yang memiliki hutan tropis bisa mendapat dukungan finansial jika mereka berhasil menjaga hutan mereka. REDD+ mulai diterapkan di Indonesia melalui proyek restorasi hutan seperti Katingan Mentaya Project, di mana proyek ini memiliki luas hampir 2 kali lipat dari negara Singapura dan juga merupakan salah satu proyek restorasi terbesar di dunia. Katingan Mentaya menghasilkan karbon kredit yang telah diverifikasi oleh Verra Verified Carbon Standard, di mana investasi dari kredit karbon ini mencapai 75 juta US dollar per tahunnya. Salah satu perusahaan yang membeli kredit karbon dari KMP adalah Shell. Sejak 2019, Shell menawarkan konsumennya opsi netral karbon. Siapapun yang memilih untuk membayar ekstra tiap liter bensin atau solar atau mengisi bahan bakar dengan merek V-Power yang sedikit lebih mahal, sedang berkontribusi untuk mengurangi emisi karbon. Shell menggunakan dana ekstra untuk menanam pohon dan berinvestasi dalam cadangan hutan yang masih tersisa. Di dalam website-nya tercatat lebih dari 20.000 emisi mobil telah dikompensasi melalui cara ini atau setara dengan 55 juta bensin. Untuk mengkompensasi hal tersebut, menurut Shell, 376.000 pohon harus ditanam dan dilindungi serta dipastikan tetap hidup selamanya. Selain Shell, perusahaan mobil Volkswagen dan Bank BNP Paribas juga membeli kredit karbon yang berasal dari proyek ini.
Investasi yang masuk ke Katingan Mentaya Project juga membawa dampak positif untuk masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan konservasi ini. Dari laporan pemantauan proyek Katingan Mentaya 2018, terlihat bahwa dana investasi digunakan untuk berbagai program keren, seperti pemberdayaan dan pendampingan 700 warga dalam menjaga hutan, pembangunan fasilitas MCK untuk 24 warga, layanan kesehatan untuk 227 orang, serta bantuan pendidikan bagi 100 anak. Dari sisi tenaga kerja, semua karyawan KMP adalah orang Indonesia. Dan yang lebih hebat lagi, 80% diantaranya adalah warga lokal. Investasi ini secara langsung meningkatkan kualitas hidup, keterampilan tenaga kerja, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa KMP bukan hanya sekedar proyek lingkungan, tapi juga ikut berkontribusi pada berbagai tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, seperti poin 1, 3, 6, 8, 13, 15, 16, dan 17. Dalam perjalanannya, tentu saja Katingan Mentaya Project menghadapi tantangan dan hambatan. Musim kemarau selalu membawa tantangan besar bagi Katingan Mentaya Project dalam menghadapi risiko kebakaran hutan. Salah satu kebakaran paling parah terjadi pada tahun 2015, di mana api melahap sekitar 1044 hektar hutan karbon. Setelah ditelusuri, ternyata area konservasi ini berbatasan langsung dengan perkebunan sawit milik PT Persada Era Agro Kencana atau PT PEAK. Aktivitas PT PEAK di area tersebut termasuk pembuatan jaringan kanal untuk menguras air, menyebabkan lahan gambut di sekitarnya mengering. Akibatnya, saat kemarau panjang terjadi pada 2015 dan 2019, kebakaran menjadi lebih mudah terjadi. Masalah yang dihadapi para pengusaha perhutanan bukan hanya soal kebakaran hutan. Tantangan lain yang sering muncul adalah sengketa lahan dengan masyarakat lokal. Di kawasan hutan karbon sering ditemukan plang-plang ilegal yang menunjukkan klaim tanah adat dari masyarakat sekitar. Warga setempat merasa bahwa tanah yang mereka tempati adalah tanah adat yang sudah diwariskan turun-temurun, meskipun mereka hanya mengantongi surat dari Forum Tani Dayak Misik Palangkaraya sebagai bukti kepemilikan. Sengketa seperti ini menunjukkan kompleksitas antara perlindungan hutan, hak tanah adat, dan kepentingan usaha. Dalam menghadapi tantangan besar untuk menjaga kelestarian hutan, Katingan Mentaya Project menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak. Kebakaran hutan yang mengancam bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan. Oleh karena itu, menjaga hutan bukan hanya tugas KMP, tetapi merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, perusahaan, dan masyarakat. Perdagangan karbon memainkan peran penting dalam usaha ini. Dengan adanya perdagangan karbon, hak untuk mencemari udara menjadi eksklusif dan menjadi bagian dari upaya internalisasi eksternalitas. Bisnis yang terlibat dalam penjualan kredit karbon membantu perusahaan-perusahaan besar memenuhi target emisi mereka sambil menandai proyek konservasi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan lingkungan. Disinilah peran pemerintah menjadi krusial. Dengan menciptakan kebijakan yang mendukung, pemerintah dapat memperkuat upaya konservasi, menarik lebih banyak investasi, dan memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Namun, upaya menjaga kelestarian hutan dan mengurangi emisi karbon tidak hanya tanggung jawab pemerintah dengan perusahaan. Kita semua, termasuk mahasiswa, memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang menggalang kesadaran melalui kampanye lingkungan, melakukan penelitian, dan menciptakan inovasi yang ramah lingkungan. Mari kita semua bersatu dan berkontribusi untuk menjaga bumi kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil adalah investasi untuk masa depan yang lebih baik. Bersama-sama, kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk generasi mendatang. Ingatlah, bumi ini bukan hanya milik kita, ia adalah warisan yang harus kita jaga untuk anak cucu kita.